Oke. Kita akan tanya pendapat ulama Salafi, ulama Wahabi. Kita akan tanya pendapat ulama Wahabi mengenai jamaah tabligh. Idza kana al-madhkuruna ma'rufina bil aqidati at-thayyibati wal ilmi wal fadli wa husni sirati fala ba'sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol ya dengan Sersan. Serius tapi santai. Saya Zamzaminas, salah seorang dai di Kabupaten Kampar Riau, dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa video ceramah saya beberapa waktu yang lalu yang berisi statement saya atau pernyataan saya bahwa Ormas Muhammadiyah Firqatun Dallah, NU Firqatun Dallah, Tarbiyah Firqatun Dallah, dan Jemaah Tabligh Firqatun Dallah, dan lain-lainnya. Maka dengan ini saya menyatakan mencabut segala pernyataan saya tersebut dengan segala pernyataan yang saya katakan dan dengan segala makna yang terkandung di dalamnya. Apakah ini permintaan maaf ini menggambarkan wajah mereka, cara pandang mereka dalam menyikapi firqah-firqah selain mereka itu tidak sesat, Bos? Kayaknya tidak, Bos. Minta maaf, Bos? Enggak, iya dia minta maaf, tapi cara pandangnya tetap di dalam hatinya, dalam manhajnya itu tetap meyakini bahwasanya semuanya itu firqatullah, Bos ya. Saya yakin itu, saya yakin. Kenapa? Karena masih ada bukti yang lain, walaupun dari ustadz yang berbeda. Dan tanya sekarang, Ustadz bergabung nggak sama jamaah tabligh? Saya bilang jangan bergabung, gitu kan? Jangan ikut sama mereka, mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya, masalah fadhail amal, dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Kemudian dari mana Anda mengetahui bahwasanya jamaah tabligh ini hanya bersumber dari satu buku saja? Loh, sudah In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kabar yang nggak jelas, belum tahu kejelasannya, Anda datang sendiri ke sana. Temboro, Bos ya, Temboro, Pondok Al-Fatah. Situ banyak jamaah tabligh, datang ke sana ya. Tapi masalahnya sulit. Mau datang ke sana dilarang karena ahlul bid'ah, tidak boleh kumpul-kumpul dengan ahlul bid'ah. Tapi kalau mau klarifikasi gimana? Mana kita bergaul dengan firqah yang sesat? Ya nggak bisa. Kita dakwakan iya, tapi duduk dengan ahlul bid'ah, duduk bergaul dengan mereka, nggak boleh. Akhirnya mereka hanya bersandarkan prasangka-prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni ismun, kan begitu. Jauhilah don itu, prasangka-prasangka yang nggak jelas itu, Bos ya, karena itu dosa juga, gitu loh ya. Sesama Muslim, Muslim, saudara kita Muslim nggak boleh. Itu yang dianjurkan dalam Islam harus husnudzon kalau sesama Muslim. Harus klarifikasi dulu lah, Pak. haruskan khuruj itu keluar, seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya. Ini juga perlu diperbaikin. Loh, khuruj itu saya walaupun bukan jamaah tabligh, saya apresiasi jamaah tabligh karena mereka khuruj. Walaupun saya nggak sepakat mungkin kalau terlalu lama khurujnya, meninggalkan anak istri, meninggalkan kewajiban, itu saya kurang sepakat kalau terlalu lama, Bos. Khuruj itu mereka berdakwah, Pak. Berdakwah pakai biaya sendiri katanya. Ya kita nggak tahu, nggak pernah klarifikasi. Intinya mereka khuruj itu berdakwah, Pak. Orang-orang yang belum tersentuh, belum mengenal Islam secara baik, secara menyeluruh, orang yang masih negatif thinking dengan Islam, mereka jelaskan baik mereka itu. Khuruj itu baik. Nabi dakwah itu juga khuruj. Ada umatnya khuruj disalahkan juga. Keliru katanya. Lah Anda apa? Anda pernah dakwah di luar? Di luar gedung masjid ini? Iya. Anda pernah Langsung dakwah di ruangan terbuka tanpa AC, panas-panasan di hutan, di pedalaman-pedalaman, resikonya banyak loh itu dakwah loh itu. Dakwah paling utama itu seperti itu. Iya, turun ke lapangan, sampai ke pelosok. ke pelosok-pelosok. Saya akui jamaah tabligh baik, ya kan? Baik, dakwahnya dia nggak main-main, dia gerak nyata gitu loh. Tapi ini malah ada saudara Islam, sesama Islam malah
nggak mendukung gitu loh. Mentang-mentang bukan kelompoknya nggak mendukung. Saya bukan kelompok Jamaah Tabligh, walaupun bukan kelompoknya, selama dia baik, saya apresiasi. Toh saya sendiri belum tentu mampu melakukan hal itu. Begitu Pak. Kalau nggak- Yang rasional Pak, jadi orang Pak, ya kan? Jangan selain kelompok Anda merasa paling sunnah. Kalau nggak khuruj, jika ada wali songo di Indonesia Pak, Lah, nggak ada yang Islam. Kenapa wali songo khuruj? lah, keluar. Anda berani nggak khuruj ke Tengger? Mengenalkan Islam di sana, walaupun orangnya nanti nggak memeluk Islam, biar mereka gak suudon sama Islam. Islam tuh begini, ke Tengger, ke tempat-tempat orang Hindu, dakwah ke sana, kenalkan Islam itu, wajah Islam sebenarnya seperti ini, kenalkan, gitu loh Pak. Bicaranya orang yang tidak berilmu, orang yang baru sadar kemarin disuruh bicara misalnya. Saya sebutkan sekian banyak hal-hal. Kemudian banyaknya orang yang bergabung, dan umumnya memang kelompok ini berdasar asasnya adalah sufi. Kelompok orang nggak berilmu di Temboro itu Pak, santrinya Pak rata-rata hafid itu sudah biasa. Saya tekankan sekali lagi, sudah biasa. Hafal hadis 1000 hadis itu sudah biasa di sana. Anda mengatakan Jamaah Tabligh orang-orang nggak berilmu, ya memang ada orang awamnya. Salafi juga banyak Pak, jamaah-jamaah Anda itu yang bodoh Pak. Gimana sih? Bodoh dakwah lagi banyak, akhirnya menyesatkan umat juga banyak. Semua kelompok lah ada orang awamnya itu, semua kelompok pasti ada orang awamnya, dan mereka juga ingin berdakwah mengikuti kelompoknya. Begitu, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok pasti bangga dengan kelompoknya sendiri. masing-masing, Begitu, Bos. tapi jangan membabi buta menyalahkan orang lain. Orang yang bermanhaj sufi. Dan ini adalah banyak kepada hal-hal yang melanggar nanti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu sufi ya, atau pemahaman sufi, sufisme, ataupun tarekat-tarekat yang merupakan cabang dari ilmu sufi itu sendiri, itu kebanyakan mereka keluar dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari mana Anda berpendapat seperti itu Pak? Dari mana Anda tahu bahwasanya sufi-sufi ini semuanya enggak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Dari mana Pak? Ulama-ulama Saudi saja Pak mengakui Pak, orang-orang sufi. Syekh Abdul Qadir diakui Pak sebagai orang yang alim, alama, soleh, bertakwa, Imam bahkan Ghazali wali. itu, Bos. Ya, guru sufi Imam Ghazali. Siapa Pak dunia yang mengakui Imam Ghazali Pak? Siapa lagi? Hasan al-Basri Pak, siapa yang nggak mengakui beliau? Ibrahim bin Adham, bahkan juga ulama sufi. Banyak ulama sufi itu Pak, yang Anda pakai juga hujahnya itu semuanya sufi Pak. Anda itu gimana? Terus Anda akan mengatakan iya itu zaman dulu, zaman sekarang sudah sesat semua. Kok enak Anda ngomong kan begitu? Seperti Hari Pras itu dulu, kalau sekarang sudah sesat semua. Lo kok enak ngomong? Klarifikasi, tabayun, gabung di sana. Gabung, kalau ingin benar-benar tahu gabung, apa iya benar gitu. Oh ini yang sesat, oke yang sesat menurut Anda. Oh mungkin ada lagi yang enggak. Begitu, sufi itu banyak. Ini bukti ya bahwasanya klarifikasi salah satu ustadz dari mereka atau meminta maaf itu tidak menghasilkan apa-apa. Sebab sebenarnya manhaj mereka tetap menganggap semua yang mereka sesatkan itu enak benar-benar sesat, adalah firqah dhallah. Ya, contohnya ini juga Ustaz Khotib Basalamah juga menuduh macam-macam kepada Jamaah Tabligh yang mungkin dia hanya melalui referensi searching Google yang sangat terbatas, Bos. Sedangkan dia sendiri tidak pernah mungkin datang datang ke sana ke Pondok Tembero Al-Fatah, Bos. Yang di sana kebanyakan Jamaah Tabligh dari sana, Bos. Ya, Bos ya. Seharusnya gitu. Oke. Kita akan tanya pendapat ulama Salafi, ulama Wahabi. Kita akan tanya pendapat ulama Wahabi mengenai Jamaah Tabligh. Nahnu sakanun fil badiyah, dia tinggal di sekitar Padang Pasir, ya kan. Kemudian wayatina jama'atud da'wati lit tabligh. Kemudian Kami didatangi oleh Jamaah Tabligh. Minhum man na'rifuhu syakhsiyan. Sebagian mereka kami sudah kenal dan tahu bahwasanya niatnya baik. Illa annahum laisu ulama'an. Hanya saja dia bukan ulama. Wa minhum ulamaun, tapi sebagian mereka juga ada yang ulama. Wa yad'una lil khuruj. Mereka mengajak kita untuk khuruj, hijrah untuk dakwah, Bos ya, beberapa hari. Syekh bin Bas menjawab. Ini jawabannya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'dahu idza kana al-madhkuruna ma'rufina bil aqidati at-thayyibati wal ilmi wal fadli wa husni sirati fala ba'sa. Oh ya. Tidak apa-apa khuruj dengan mereka. Jangankan satu majelis, khuruj sama mereka enggak apa-apa. Kalau memang Fala ba'sa bitta'awun, untuk saling menolong. Ma'hum fid dakwah. Tuh, bersama mereka dalam hal dakwah, ya kan?
Karena mengajak kepada akidah yang benar. Iya, fid da'wah ila Allah subhanahu wa ta'lim wa nasiha, belajar, bos. Wa nasiha, Memberi nasihat. memberi nasihat. Liqaulillahi azza wa jalla wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya kan? Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Loh, Siapa yang menunjukkan kebaikan, mengarahkan orang, mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dari yang melakukannya. Itu. Ini nggak apa-apa. Pak Khalid ini dari mana terus? Nggak apa-apa. Cuma mungkin Pak Khalid melarang itu karena apa? Di mindset Pak Khalid, jamaah tabligh itu buruk. Itu loh, bos. kok bisa Mas? Ya, mungkin dia dengar dari mana nggak tahu. Mas, ya? Dulu dia dengar cerita Syiah itu buruk karena punya teman Syiah. Sekarang dia mengecap jamaah tabligh itu apakah dia juga punya teman jamaah tabligh? Kalau dia punya teman dari Syiah, sahabat malah katanya. Kalau dia punya sahabat dari Syiah, kenapa umat orang lain nggak boleh punya sahabat orang Syiah? Bos ya. Kalau dia seumpama punya teman sahabat dari jamaah tabligh, kenapa orang lain nggak boleh? Begitu, ya kan? Dan faktanya yang terjadi, yang ada di lapangan, jamaah tabligh yang di pondok itu, Pondok Temboro, nggak kayak gitu, nggak berdasarkan dari satu kitab. Kan dia mondok, bos, masa belajar satu kitab, bos, mondok, bos. Hafalan hadis itu, bos, banyak hadis. Hadis, tafsirul Quran. Umumnya seorang muslim lah ya. Jika mereka mengikuti manhaj tasawuf, dilihat dulu tasawufnya menyimpang apa enggak. Apa jamaah tabligh ngajak orang enggak sholat? Apa jamaah tabligh ini mengajak orang merampok? Loh. Kan enggak, Ustadz. Ya, bos ya. Iya. Mereka berdakwah itu mengajak orang sholat, mengajak orang berjamaah, mengajak orang melakukan kebaikan. Iya. Saya pernah dulu ditatangi oleh jamaah tabligh itu. Saya pernah. Mereka mengajaknya gitu-gitu aja sebenarnya, standar, bos, baik, bos, gitu loh, bos, gak ada yang aneh-aneh. Mengajak orang sholat, mengajak orang untuk ingat pada Allah, jangan berbicara terlalu banyak di dalam kemaksiatan, gitu, nggak ada menyimpangnya sama sekali, gitu loh. Cuma karena kami di tempat kami waktu itu memang nggak usah diomongin gitu waktu itu. Tempat kami memang setiap harinya memang begitu gitu loh, jadi nggak ngefek gitu loh. Oh, iya, Jadi seperti apa ya? Sudah semua Pak kami lakukan itu, nggak usah diomongin. Jadi diledek kayak gitu sama teman-teman. Iya Pak, setiap hari kita kayak gitu sudah, nggak usah disuruh gitu loh. Cuma mereka terus saja menyangkanya kita itu berbuat maksiat terus, bos. Itu. Intinya jangan mengejek kalau kan Ya. berdakwah seperti itu. Ya. Intinya dia itu mengajak kebaikan. Kalau kita mengejek, otomatis kita juga mengejek cara dakwahnya Nabi. Jika kalian nggak sanggup, nggak mampu, jangan nyinyir, bos ya. Berapa orang yang ikut halakoh-halakoh, majelis-majelis ilmu katanya kaum Wahabi ini? Berapa orang? Terus apa hasil mereka? Apakah mereka berani dakwah, Turun jalan gitu? mengajak. Nggak berani, panas jangan. ke pasar-pasar. Iya, jangan panas, nggak enak. Mending di situ aja sudah di AC enak, AC video kemudian nyala-nyalain orang sudah enak itu. Iya, nggak boleh ke pasar-pasar. Nggak boleh tempat buruk-buruk nggak boleh, nggak boleh katanya. Dan Oke, itu saja bos hari ini bos. seperti itu obrolan kami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmahnya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walakumikum, mohon maaf. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.